Jadi kita hari ini bicara tentang satu tema teman-teman, yaitu mencari kenikmatan hidup. Ya, kenikmatan hidup. Saya ajak kita baca firman Tuhan dulu. Ya, di Kejadian pasal 2 ayat 16 dan 17. Teman-teman bisa buka handphone? Alkitab punya handphone enggak? Orang Kristen ya harus bawa handphone ya, meskipun kalian ada di laptop, di handphone, Alkitabnya tetap buka ya, pastikan ada Alkitab di handphone, bisa buka. Kejadian pasal 2 ayat 16 dan 17. Oke. Yang wanita, yang pria baca ayat 16, yang wanita 17 ya. Baca sama-sama ya. Satu orang satu ayat. Atau begini nih ya, ini sebenarnya bangkunya udah diatur bagus. Ini biru, sebenarnya ini hijau. Meskipun ada biru-birunya, nanti kita tukar depan, jadi ada kursi biru dan hijau nih ya. Kursi biru baca ayat 16, yang di sebelah sini yang kebanyakan hijau ini baca ayat 17. Oke? Ya, biru ya. 1 2 3. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan yang baik dan jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Teman-teman, di zaman kita ini ya, udah populer sekali dengan istilah ini kan, hedon. Sudah sangat populer. Di zaman saya, kata ini waktu saya masih remaja seusia kalian SMP atau SMA, belum ada kata ini. Orang nggak ngucapin kata ini di zaman itu. Tapi zaman sekarang ini saya udah sering dengar ya, nih yang senior-senior yang udah kuliah ini sering ngomong ini nih ya. Wih, hedon lu gitu ya hidupnya. Itu ya, nih saya Fiandi ini hedon nih hidupnya ya. Gitu. Jadi kayak gitu tuh sering ya, udah mulai banyak orang memakai kata ini. Dulu mah enggak begini ya. Nah, apa arti hedon coba? Ya. Fiandi, hedon apa Fiandi? Coba pakai mic-nya ngomong. Kasih mic-nya coba. Apa Fiandi? Fiandi termasuk hedon enggak hidupnya ya? Hah? Apa artinya? Ya. Apa, Vi? Hedon jajan yang mahal-mahal terus kok. Jajan yang mahal-mahal terus? Ya. Ada nggak yang jajannya mahal-mahal terus? Alvin kok. Siapa? Hah? Alvin kok. Alvin? Alvin kok. Alvin Sios? Katanya jangan kayak orang susah. Meskipun susah tapi jajannya mahal ya? Iya kok. Oh, itu hedon ya? Iya. Nah gitu kok, ya bener. Kayak anak saya dong yang kecil. Si Sion, hedon juga dia jajangan. Ya. Oke ya, thank you ya Piandi ya. Nah itu hedon ya teman-teman, kamus bahasa Indonesia itu ngomong begini kalau hedon itu ya. Ya. Hedon itu pandangan hidup atau hedonisme adalah pandangan hidup yang menganggap kesenangan, kenikmatan materi tujuan utama dalam hidupnya. Kesenangan, kenikmatan materi itu tujuan utama dalam hidupnya. Ya, makanya hedonisme sering dikaitkan dengan hidup yang foya-foya, ya. Foya-foya, jajannya mahal, pakai barang mahal-mahal, beli baju mahal-mahal, padahal uangnya dia bukan orang terlalu berkelas, bukan kelas atas, tapi gayanya udah gaya kelas atas gitu ya. Jadi seperti itu, ya, hidup yang berfoya-foya. Nah, hedonisme ini istilah yang juga berasal sebenarnya dari kata Yunani ya, kata Yunani yang artinya hedone, hedone. Ya. Hedone artinya apa? Hedone itu artinya kesenangan. Itu ya, kesenangan. Akhirnya orang sebagian jadikan ini pandangan hidupnya. Ya coba cek ya teman-teman kalian di sekolah, di kuliah, ada nggak orang yang menganut hidup pandangan orang hedonisme seperti ini? Gitu ya, hedonisme. Barangkali kita sendiri loh ya, terpengaruh oleh teman-teman kita yang gaya hidupnya hedon. Jangan-jangan kita juga terbawa pandangan hidup ini, kita punya prinsip hidup seperti ini. Gitu ya, yaitu orang pengennya apa? Bahagia, orang pengennya senang-senang, mencari kesenangan sebanyak-banyak mungkin, sebisa mungkin. Kalau masih muda itu pengennya senang-senang. Pokoknya nggak boleh diganggu-gugat, orang tua nggak boleh halangin, adik kakak nggak boleh halangin, pokoknya gue mau senang-senang. Nggak peduli dengan yang lain. Kalau bisa nggak ada rasa sakit, yang penting adalah rasa senang, rasa nikmat. Nah ini yang menjadi tujuan utamanya di sini, gitu. Ya, bagaimanapun kalau bisa jangan menghindari sakit deh. Ya, menghindari terluka hatinya, menghindari beban hidup yang terlalu berat. Pokoknya gue pengen cuma bisa senang-senang di usia muda ini, gitu.
Nah teman-teman, pertanyaannya makanya, apakah orang Kristen boleh nggak sih bersenang-senang? Orang Kristen anak Tuhan boleh nggak sih menikmati, ya, menikmati semua yang ada ini. Menikmati selagi masih masa muda, menikmati waktu kita main game, menikmati waktu kita browsing, kita chatting gitu ya. Kita nonton TikTok, kita Instagram di situ ya. Boleh nggak gitu? Sebatas apa sebenarnya kesenangan yang boleh kita nikmati? Ada nggak sih batasnya? Begitu. Ada nggak batasannya? Nah teman-teman, Alkitab sebenarnya ngomong orang Kristen itu tentu boleh menikmati segala sesuatunya. Karena apa? Segala sesuatu yang baik itu di dalam dunia ini diberikan oleh Tuhan. Boleh. Nah ayat yang tadi kita baca ya, Tuhan bilang begini kan kepada Adam di Taman Eden, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Ada kata itu. Dengan bebas. Apa artinya dengan bebas? Semua pohon dalam taman ini boleh kamu makan. Boleh kamu nikmati dengan bebas. Artinya apa? Kita boleh makan dengan puas kan di situ kan? Boleh menikmati dengan puas di situ. Itu di dalam dunia kecil ya, maksudnya di dalam zaman penciptaan ini kan baru manusia baru dua, Adam dan Hawa. Dunianya adalah Taman Eden. Dan di dalam dunia ini tersedia segala kebutuhan mereka. Makan, minum, bergaul, bersenang-senang, menikmati, semuanya ada di situ. Tuhan bilang kamu boleh makan dengan puas. Boleh dengan puas. Maka artinya kita boleh menikmati pemberian Tuhan itu dengan puas, dengan bebas, dengan menikmati sepuas-puasnya. Ya. Dengan apa? Dengan semua panca indera kita. Ya. Melihat sampai puas memandangi ciptaan Tuhan. Mungkin ada gunung di situ misalnya. Ada air, sungai yang mengalirnya begitu indah aliran airnya. Boleh melihat itu. Boleh mendengar kicauan burung, suara air mengalir dari atas sampai ke bawah. Kita bisa menikmati. Kita juga bisa merasakan udara segar yang ada di taman itu waktu itu. Ya, dengan kulit kita, dengan rabaan kita bisa menyentuh semua yang ada di dalam taman itu. Termasuk pohon, binatang, kita bisa belai, kita bisa elus, semua kita bisa nikmati dengan panca indera kita. Yang Tuhan berikan di dalam dunia waktu itu di Taman Eden. Makanya kalau kita mau boleh makan puas, boleh nggak makan puas? Boleh. Makan enak boleh nggak di Hello Chicken? Boleh nggak? Boleh kan? Boleh kan? Makan AIC itu boleh nggak? Boleh kan? All you can eat, ya maksudnya kan? Boleh, asal kalau masih bisa makan, masih sanggup makan, bisa dinikmati dengan puas. Bebas kamu makan buahnya kata Tuhan ya. Waktu itu konteksnya mereka banyak makan buah dan sayuran di Taman Eden. Makan dengan puas. Cuman kita mesti perhatikan. Sebagai orang Kristen kita boleh menikmati apapun sepuas-puasnya. Termasuk kamu boleh main game dengan puas. Tapi lihat dulu, ada poin-poin penting, hal-hal penting yang kita harus hati-hati supaya tidak jatuh di dalam dosa waktu kita menikmati itu. Ya, nah yang pertama apa teman-teman? Yang pertama ini, kita harus lihat. Yang poin pertama, kenikmatan itu bukan tujuan akhir. Namun sebuah pointer katanya, sebuah titik, sebuah petunjuk, sebuah clue sebenarnya. Ya, jadi kenikmatan itu sendiri bukan akhirnya, bukan tujuan akhir kita. Itu sebuah titik permulaan, sebuah petunjuk ya kepada sesuatu yang lebih punya makna yang lebih besar. Yaitu apa sebenarnya? Yaitu adalah Allah sebagai sumber kenikmatan itu. Ya kan? Allah sebagai sumbernya. Kalau kamu bisa menikmati sesuatu dengan enak, jangan cuma berhenti di situ. Wah, gue puas, gue enak. Tapi ingat, dari mana kita bisa, dari mana datang kepuasan itu? Siapa yang memberi kepuasan itu? Kok kita bisa merasa puas ya begitu? Ada hal yang lebih bermakna, lebih besar dari itu. Yaitu Tuhan sebagai sumber, sebagai asal dari kenikmatan itu. Ya, di Taman Eden tadi balik lagi. Adam dan Hawa sebenarnya bisa menikmati semua makanan itu karena apa? Karena Tuhan yang menyediakan bukan? Di Taman Eden tuh di hari ketiga penciptaan Tuhan bilang Tuhan akan tumbuhkan tunas-tunas muda. Tumbuh-tumbuhan muda yang akan menjadi makanan mereka. Itu artinya Tuhan sediakan buat mereka.
Makanan yang cukup, yang puas, itu sumbernya dari mereka. Tuhan memberi hujan sehingga itu tanaman itu secara otomatis tersiram. Tumbuhan pohon buah semua tersiram. Itu tumbuh dengan baik. Tuhan memberikan matahari sehingga itu mereka bisa melakukan fotosintesis. Lalu mereka bisa berbuah dari situ. Dan itu Tuhan sediakan buat mereka untuk mereka bisa nikmati. Jadi kenikmatan yang bisa kita nikmati itu bukan turun dari langit begitu aja. Tapi itu pemberian Tuhan. Ditambah lagi apa? Manusia itu diciptakan dengan indera, 5 indera tadi, panca indera tadi. Punya mata bisa lihat, punya telinga bisa mendengar, suara-suara yang indah dari alam, ya, kulit bisa tadi mengelus, menyentuh, lidah bisa mengecap, hidung bisa mencium aroma-aroma yang segar gitu. Itu Tuhan ciptakan potensi itu dalam diri manusia sehingga ada yang disediakan di luar dari manusia, makanan misalnya. Ada yang Tuhan ciptakan di dalam diri manusia sehingga kita bisa menikmati dengan baik. Coba aja kalau kalian lagi sakit. Ya. Pernah sakit dong ya, semua orang pasti kan. Kalau sakit itu gak pengen makan. Makan apapun gak enak, lidahnya itu kayak apa ya. Apalagi waktu sakit, ada yang sakit COVID gak yang gak bisa rasa makanan kemarin? Ada gak? Ngalamin ya, Vito ngalamin. Ini juga ngalamin ya. Anne ya bukan ya? Angel yang ngalamin. Siapa lagi yang ngalamin? Ini juga siapa? Theo ya. Kalau waktu COVID itu sakit itu ada orang memang gak bisa rasa makanan. Mau kasih makanan paling enak gak bisa nikmatin. Mau kasih makanan paling mahal juga gak bisa nikmatin. Karena kondisi di dalam tubuh ini ada yang hilang rasanya. Ya, karena pengaruh virus itu. Itu bayangkan ya. Jadi kalau udah sembuh dari COVID bisa makan enak lagi. Dari mana datangnya itu? Bukankah Tuhan yang mengembalikan rasa itu pada kita? Artinya Tuhan menyembuhkan kita, memulihkan kita. Makanan tetap gak berubah kan? Makanan gak berubah, dalam diri kita yang berubah karena virus. Tapi akhirnya kita bisa pulih dan kita bisa menikmati itu. Bukankah kenikmatan itu berasal dari Tuhan? Disediakan oleh Tuhan. Sumbernya dari Tuhan. Jadi kita ingat, waktu kita bisa menikmati apapun ya dalam hidup kita, termasuk makanan sederhana, ya, keluarga yang sederhana, kehidupan sederhana kita bisa nikmati, itu kita harus mengapresiasi ada Tuhan yang memberikan kenikmatan itu. Itu teman-teman ya. Jadi puji Tuhan lah, ya kita sungguh-sungguh bersyukur Tuhan itu Allah yang juga meng-create rasa di dalam diri kita. Menciptakan rasa yang bisa kita nikmati untuk kita. Ya, karena Allah juga punya selera yang sangat tinggi, ya. Allah menciptakan kita juga dengan sebuah panca indera untuk menikmati semuanya ini. Kemarin waktu masih tukar pintu ini ya, pintu ini tukar kan, ganti pintunya jadi lebih kokoh ya, bukan triplek lagi tapi kayu solid gitu ya. Kemarin saya di sini ya, di belakang tuh lagi ada masak nih, namanya Kenny, masaknya sambal. Jadi di sini pada karyawan yang kerja ini lagi kecium, ya, bukan cuma kecium tapi pedas matanya juga. Ini bau apa ya, bau dari mana ya? Begitu saya ke sana, oh ternyata semua saman lagi bikin sambal ya. Dia bilang, Pak konsentrasi Pak ya kerja ya, jangan lapar ya Pak ya. Ya kan hidungnya rasa pedas, matanya juga rasa ada apa, karena bau cabai begitu ya. Itu mata bisa agak peri-peri begitu. Tapi itu semua kita akan cari sumbernya bukan? Kalau kita mencium sesuatu, mendengar sesuatu, merasa sesuatu, kita penasaran sama sumbernya dari mana. Makanya saya bisa sampai ke sono lihat, oh ternyata ada yang lagi masak. Siapa yang masak? Oh mamanya Lause Kenny yang masak. Itu. Jadi penasaran ada sumbernya. Asal wangi, bau, harum yang kita rasakan itu kita bisa cari sumbernya. Membawa kita kepada sumbernya. Jadi kenikmatan itu juga boleh membawa kita sampai kepada Tuhan. Sumber segala kenikmatan itu Tuhan yang menyediakan. Makanya jangan berhenti cuman wah saya puas, saya nikmat. Tapi kita harus bersyukur. Ini boleh membawa kita kepada Tuhan, ya, menunjuk kepada Tuhan yang menjadi sumber kenikmatan kita. Nah, yang kedua teman-teman, kenikmatan itu juga harus dipastikan kenikmatannya itu
benar. Kalian menikmati sesuatu yang benar atau sah gitu ya. Gitu ya. Kenikmatan yang benar itu akan menyegarkan kalian, akan menguatkan kalian ya, bukan menyusahkan kalian. Gitu ya. Ya, atau menjauhkan kita dari Tuhan gitu, bukan. Kenikmatan yang benar, kalian bisa menikmati sesuatu bukan membuat kalian itu jauh dari Tuhan, tapi membawa kalian justru semakin dekat kepada Tuhan. Nah, di dalam ayat 17 tadi, yang bangku hijau baca ini dikatakan begini. Kan tadi semua pohon dalam taman ini boleh kamu makan buahnya dengan bebas, kamu nikmati dengan sepuasnya. Tetapi katanya, buah pohon pengetahuan yang baik dan jahat itu jangan kau makan buahnya, sebab pada hari yang kamu makannya pastilah engkau mati. Waktu kalian menikmati yang salah, yang dilarang, mengambil yang diperintahkan jangan diambil, itu justru bukan kenikmatan yang membawa kalian menyegarkan hidup kalian. Itu kenikmatan yang akhirnya membuat kalian jauh dari Tuhan, bahkan membuat kalian rusak dan mati katanya. Gitu. Hawa ya waktu dicobai lihat buah itu ya. Wih, yang dia lihat apa? Yang dilihat itu buah itu menarik. Itu mata melihat menarik gitu ya. Dia tergoda. Buahnya kelihatannya sedap untuk dimakan dan menarik hatinya. Lalu dia tergoda untuk ambil. Untuk pengen menikmati. Penasaran kan karena udah lihat kan. Buahnya makanya digambarkan mungkin buahnya merah gitu ya supaya menarik ya kalau di lukisan-lukisan itu. Maka orang asosiasikan tuh kayak apel gitu. Padahal itu nggak tahu buahnya apa. Pokoknya itu menarik aja pokoknya. Dari lihat penampilan buahnya udah menarik. Dia tergoda untuk ngambil, untuk mencoba menikmatinya. Tapi akhirnya itu kenikmatan seperti itu menjauhkan dia dari Tuhan. Bahkan membuatnya putus hubungan dengan Tuhan. Jadi teman-teman kalau kita mau menikmati sesuatu, teman-teman menikmati itu tidak salah. Tapi jangan menikmati sesuatu yang menjauhkan kalian dari Tuhan. Yang merusak hubungan kalian dengan Tuhan. Yang membuat kalian tidak bertumbuh dan makin hancur masa depannya. Ya, kalau dunia ini menawarkan kenikmatan, ya seperti iblis menawarkan kepada Hawa, yang pada akhirnya yang dijumpai adalah kekecewaan mereka. Mereka kecewa. Mereka tadi pikir bisa jadi seperti Tuhan dengan menikmati buah itu. Tapi toh akhirnya mereka mendapati mereka itu telanjang dan malu mereka akhirnya di hadapan Tuhan. Ya. Nah orang-orang yang mencoba menikmati sesuatu misalnya yang salah, misalnya yang mencoba merokok saja. Ada yang coba merokok nggak di sini? Ada yang sudah coba? Ya, saya waktu remaja pernah 1 kali saya coba hisap rokok itu. Ya. Coba sekali, nggak tahu ya, nggak enak langsung saya. Habis itu nggak ini lagi. Ada yang coba? Kalau kalian ada orang bilang, wah coba ngerokok deh, ini enak rokok rasanya. Ya. Saya rasa nggak ada enaknya ya. Saya udah coba 1 kali. Ya. Nah teman-teman, apalagi orang yang coba ini ya, pintu masuk narkoba biasanya orang-orang yang merokok ini ya. Orang menawarkan kalau kalian lagi stres ya seperti lagu tadi, ketika aku berbeban berat. Orang nawarin kamu kenikmatan narkoba misalnya, pakai obat. Kamu bakal hilang kok itu pusingnya tentang masalah. Enggak ya. Itu kenikmatan yang akhirnya membuat kalian terjerat, terperangkap dan bahkan akhirnya ada yang mati karena narkoba itu. Itu. Ya. Atau mungkin ada yang coba berusaha untuk menikmati film-film pornografi gitu. Teman-teman jangan pikir cuma lihat sekali begitu ya. Teman-teman waktu lihat sekali itu kemungkinan besar ada kedua kali, ketiga kali, keempat kali. Dan kalau sudah terus-terusan berarti kalian sudah terperangkap dan sulit untuk dilepaskan. Sepertinya kenikmatan, tapi kenikmatan yang salah yang membawa kalian jauh dari Tuhan, yang merusak otak kalian. Merusak otak kalian itu ya. Karena kalau sudah lihat itu sudah ada picture di kepala kita itu yang memorinya susah dihapus. Enggak seperti laptop kamu delete file dia hilang. Enggak bisa gitu. Kamu delete dari kepala tuh enggak bisa itu. Kecuali kamu amnesia, lupa gitu. Ya, itu kenikmatan akhirnya membawa kalian itu pada kerusakan dan bahkan ada orang yang mati karena narkoba, ya,
bunuh diri karena juga stres, nggak bisa lepas dari jeratan, dari main game juga sama ya. Silakan main game, tapi kalau sudah sampai membawa kalian kepada hal yang rusak, kalian harus hati-hati, harus berhenti. Gitu. Sebab apa? Kenikmatan yang benar itu adalah kenikmatan yang menyegarkan. Yang benar itu ada yang menyegarkan kita, bukan membuat kita tambah stres, ya, bukan membuat kita kecanduan, teman-teman. Kenikmatan yang benar, yang tepat itu membuat kita rilis sebetulnya, bebas sebetulnya, nggak terikat gitu. Kenikmatan yang membuat kita itu segar kembali lagi. Maka boleh dibilang ya, kenikmatan itu ya yang Allah berikan itu seperti sebuah refreshing buat kita, sebuah healing buat kita. Ya, kita bisa menikmati ini. Coba aja orang stres gitu ya. Orang stres itu bisa larinya kan macam-macam. Ada yang orang stres itu maunya makan, menikmati makan. Tapi dia waktu menikmati makan itu dia rasa stresnya agak hilang. Gitu. Ada nggak yang di sini kayak gitu? Ya, orang larinya ke stres. Nah itu bisa menikmati makan itu sebuah refreshing, membuat dia akhirnya sedikit lebih lega. Gitu. Ada yang mungkin juga menikmati jalan-jalan, udah mumet gitu ya, mumet pengen healing jalan-jalan, kuliner atau jalan-jalan gitu. Itu bisa merefresh kita tuh, kenikmatan seperti itu, jalan-jalan. Itu seperti merefresh kita. Nah itu kenikmatan kan, kenikmatan yang merefresh kita. Membuat kita lebih segar setelah itu. Bukannya tambah mumet, bukan gitu ya. Atau tidur sebenarnya. Tidur itu juga sebuah refresh, sebuah kenikmatan, orang bisa tidur. Coba aja nggak bisa tidur kalian, stres kalian tuh nggak bisa tidur itu ini ya. Misalnya Cimen tuh pernah minggu-minggu lalu atau apa ya, nggak bisa tidur itu, wah menderita banget. Tapi kalau bisa menikmati tidur itu sebuah refreshing dari Tuhan. Dan itu benar, kenikmatan seperti itu benar. Menikmati makanan, menikmati jalan-jalan, alam ciptaan ini, dan menikmati tidur termasuk itu sebuah kenikmatan yang merefresh kita. Gitu. Allah sebetulnya tidak memberikan kita kenikmatan yang mematikan, yang menjauhkan kita dari Tuhan. Dia memberi kenikmatan yang membuat kita refresh, yang bisa ingat kepada Tuhan, dia bisa membuat kita bersyukur kepada Tuhan. Tidak seperti tawaran iblis tadi di Taman Eden, yang bilang, oh kamu bisa jadi seperti Tuhan loh kalau kamu makan buah itu loh. Kamu nikmatin itu, kamu akan berubah gitu loh, menjadi orang lebih baik. Padahal itu tipuan. Dan akhirnya hasilnya kebalik justru. Ya, kita menjadi lebih rusak, lebih stres, lebih terikat, lebih terperangkap, dan kita menjadi orang-orang yang sulit untuk lepas dari situ. Teman-teman, kita bersyukur ya Tuhan memberi kenikmatan yang merefresh tubuh kita secara fisik dan juga merefresh tubuh jiwa kita, menyegarkan kita kembali. Seperti hari Minggu ini dikatakan apa Alkitab berkata, hari Sabat itu ada rest sebetulnya. Rest, hari istirahat. Istirahat dari apa? Dari bekerja. Yang kerjanya 6 hari atau 5 hari seminggu, hari Minggu itu rest, istirahat, nikmati. Yang kerja tadi rest, yang sekolah juga rest, istirahat, nikmati hari Minggu itu. Dengan apa? Dengan datang kepada Tuhan dan menikmati Tuhan. Ini kenikmatan yang membangun, menyegarkan jiwa kita. Kalau kalian Minggu masih dipakai juga tetap kerja, Minggu juga masih tetap dipakai untuk belajar, bukan gak boleh belajar ya, tapi kalian mesti rest. Rest dari aktivitas rutinitas. Biasa rutinnya sekolah, belajar, kerja, hari Minggu off semuanya. Saya mau lakukan sesuatu yang beda di hari Minggu itu. Cuman seminggu sekali yang beda. Apa itu? Ibadah kepada Tuhan. Datang, ketemu teman-teman. Refresh. Maka teman-teman salah satu hari yang paling saya senangnya di hari Minggu sebenarnya. Hari Minggu. Saya dari dulu tuh menantikan hari Minggu. Karena saya senang hari Minggu, saya bisa menikmati ibadah dan bisa bertemu dengan kalian. Gitu ya. Mereka kadang-kadang rasa nggak enak hati kalau kalian itu meninggalkan kalian atau lagi pelayanan di luar. Tapi itu kondisi yang memang terpaksa. Tapi saya senang ada di tengah-tengah kalian, menikmati semuanya itu. Dan membuat kita itu segar loh, ketemu orang. Ya, lihat ketawanya, lihat kalian datang, berjumpa kalian lagi. Dalam hati ada kesenangan, ada kenikmatan yang, wah lihat wajah kalian aja di pintu aja, satu sukacita yang besar gitu. Ya, makanya hari Minggu harus rest, nikmati hari Minggu dengan nikmati ibadah di rumah Tuhan.
Itu kenikmatan yang benar ya, yang tepat gitu. Nah, yang ketiga teman-teman, kenikmatan tertinggi manusia itu sebetulnya ada di dalam Tuhan. Bukan di dalam makanan, bukan di dalam bermain game, bukan di dalam apalagi jalan-jalan, ya. Yang tertinggi dibilang, yang tertinggi itu ada di dalam Tuhan. Kita dapat menikmati segala sesuatu di dalam ciptaan alam ini yang Tuhan berikan, makanan dan semua hiburan, tetapi kenikmatan tertinggi tetap ada di dalam Sang Pemberinya. Bukan pemberiannya yang membuat kita menikmati dengan klimaksnya, bukan. Tapi Sang Pemberinya yang menjadi kenikmatan kita. Ya, orang kan kita mengatakan orang itu hidupnya mencari bahagia. Enggak ada orang mau cari susah hidupnya. Semua pengen mencari bahagia. Apapun yang dilakukan itu semuanya pengen bahagia, bukan? Kalau mau main game kan kalian cari happy dong, senang-senang, happy, ya. Makan juga pengennya happy, jalan-jalan maunya happy, semua tujuannya kalau bisa happy. Tetapi jangan salah, semua itu kalau kita sudah lakukan, kita tetap merasa tetap kurang puas. Ya enggak? Tetap masih kurang puas gitu. Ada sesuatu yang kalau orang hobinya mau main sampai seharian nih 24 jam itu tetap merasa masih belum puas. Bahkan bukannya puas jadinya, malah jadi terikat gitu ya, malah jadi rusak itu. Entah matanya rusak, tangannya rusak ya, sendi-sendinya rusak, kesehatannya rusak itu. Ada sesuatu yang kita coba isi dalam diri kita tapi nggak bisa diisi oleh semua yang ada di dalam alam ini. Baik main game, makan ya, dan jalan-jalan itu belum bisa memberi kepuasan sejati. Kepuasan sejati itu hanya di dalam Tuhan. Maka seorang yang namanya ini, Blaise Pascal. Ya. Kenal ya nah, orang ini ya? Ilmuwan kan? Siapa yang kenal? Blaise Pascal. Seorang ilmuwan ya, Kristen. Dia mengatakan ada sebuah ruang kosong yang tidak bisa diisi oleh apapun ya, kecuali oleh Tuhan Yesus. Di dalam diri manusia. Ada sebuah ruang, kamu mau isi apa? Uang yang banyak, orang kaya masih belum puas. Mau isi apa? Isi dengan game, tetap orang main game, tetap merasa belum puas. Isi dengan materi, tetap gak puas. Dan itu hanya bisa diisi oleh Tuhan Yesus. Satu ruang itu, baru kalau Tuhan Yesus hadir dalam hidup kamu, kamu akan merasa enough. Christ make us enough. Christ is enough, sering dengar ya. Tuhan itu ada kecukupan untuk kita. Kepuasan untuk kita. Maka kalau sudah mendapatkan Kristus, maka kita menikmati yang lain-lain kita tahu. Ini penikmatan ya di bawah kenikmatan saya mendapatkan Kristus. Itu ya. Nah teman-teman, kalau kita mengundang Tuhan itu masuk dalam hati kita, dalam hidup kita, mengisi kekosongan, ada slot yang kosong di dalam jiwa kita, baru itu kenikmatan itu mencapai pada puncaknya. Mencapai yang tertinggi. Ya, dunia nggak bisa isi, sekali lagi, apapun di dalam dunia nggak bisa isi. Hanya Kristus yang bisa memberi kenikmatan sejati, kebahagiaan sejati, termasuk dalam kondisi yang buruk sekalipun. Ada orang terpuruk karena masalah, tapi tetap dia bisa menikmati Tuhan. Tetap merasa ada kekuatan, ada pertolongan, itu sebuah kenikmatan. Mendapat sebuah kesegaran dari Tuhan. Itu kalau hidupnya diisi oleh Tuhan Yesus. Ya, Tuhan Yesus. Makanya ada satu ayat ya, Mazmur 16 ayat 11 mengatakan, engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Ini hanya ada pada Tuhan. Jalan kehidupan. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Ada kenikmatan di dalam Tuhan. Di tangan Tuhan. Maka kalau kalian membuka hati, kalian menerima Tuhan di dalam hidup kalian, itu semua jalan kehidupan, sukacita melimpah, dan kenikmatan itu sekaligus juga menjadi milik kita. Ya, menjadi bagian kita di dalamnya. Nah teman-teman sekalian, puji Tuhan ya. Semua yang kita boleh dengar, boleh nikmati, ingat Tuhan kenikmatan tertinggi, dia sumber kenikmatan. Kalau mendapatkan sumbernya, kita nggak usah khawatir apa-apa lagi. Karena sumbernya, dia menjadi sumber di dalam hidup kita. Sumber kenikmatan, sumber kehidupan,
sumber sukacita yang melimpah-limpah di dalam hidup kita. Ya. Nah, kita pernah pikir nggak sih waktu kita diciptakan Tuhan itu dengan indera gitu ya. Ya, kelima indera kita ya, ada pendengaran, penciuman, apa namanya? Perasa dan sebagainya itu sebetulnya apa artinya itu? Tuhan memberikan kita komplit seperti itu untuk apa? Ya. Jadi kelima panca indera kita ini terlalu sering dipuaskan oleh hal-hal dunia yang tidak bisa dibandingkan dengan Kristus. Gitu. Kutipan di sana saya angkat ya, jika segala sesuatu diciptakan oleh Kristus dan untuk Kristus, mengapa kita tidak merasa membutuhkan melihat kemuliaannya, itu melihat, mendengar, indera mendengar suaranya, mengecap kebaikannya, merasa tangan dan kakinya yang dipaku berlubang dan mencium aromanya, ya kehadirannya itu. Semua kita sampai bisa merasakan Tuhan, ya dipuaskan oleh Tuhan melalui kelima panca indera kita. Bukan hanya dipuaskan oleh hal-hal dunia, tapi oleh Tuhan sendiri yang tertinggi itu.